Cina mungkin telah menemukan kegunaan baru untuk jet tempur tua mereka, yakni mengubahnya menjadi drone tempur. Pesawat itu adalah J-7 yang oleh NATO disebut sebagai Viscan. Ini adalah salinan Cina dari MiG-21 Soviet era 1960-an. Meski awalnya merupakan desain pertengahan Perang Dingin, lebih dari 2.400 J-7 diproduksi dalam 54 varian hingga 2013. Pakistan dan Iran masih menerbangkan versi ekspor yang disebut sebagai F-7. Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat Cina memiliki hampir 300 J-7. Ini menurut laporan tahunan tentang kemampuan militer dan ekonomi pertahanan dari International Institute of Strategic Studies. Pesawat tempur generasi ketiga ini sudah lama melewati masa jayanya. Terlebih Cina terus menerima jet tempur generasi keempat dan kelima. Menurut surat kabar Cina Global Times, Cina dapat sepenuhnya mempensiunkan J-7 pada tahun 2023. Di Amerika Serikat, pesawat usang berakhir dengan penyimpanan di Bonayat atau diubah menjadi drone target seperti yang terjadi pada F-4 dan F-16. Tetapi Global Times menyebut nasib berbeda untuk J-7. Pesawat dapat dimodifikasi menjadi Unmanned Combat Air Vehicle atau UCAV dan memainkan peran baru dalam peperangan modern. Ini bukan pertama kalinya plot jet ke drone muncul. Ada spekulasi sebelumnya Cina mungkin mengubah J-6 menjadi drone. J-6 adalah salinan Cina dari MiG-19 Soviet era 1950-an. Pengamat juga mencatat pada tahun 2021, 4 J-7 bergabung dengan sekelompok pesawat tempur J-16 selama latihan di dekat wilayah udara Taiwan. Sebuah langkah yang tidak biasa untuk pesawat tua yang bahkan dianggap oleh Taiwan sebagai jet kakek. Beberapa orang menduga J-7 ini telah diubah menjadi drone, tetapi tidak ada bukti yang bisa ditemukan. Ada sejumlah alasan mengapa mengubah pesawat tempur berawak menjadi drone tempur. Alasan paling jelas adalah tidak membuang-buang jet mahal, tetapi alasan yang lebih besar mungkin kinerja. Drone serang yang dibuat khusus seperti MQ-9 Reaper Amerika atau Bayraktar TB2 Turki memiliki kecepatan maksimal sekitar 200 hingga 500 km per jam. Pesawat juga cenderung kiko karena digerakkan oleh mesin baling-baling. J-7 yang diubah menjadi drone bisa terbang dengan kecepatan hampir 2 Mach dan pesawat tempur berawak dirancang untuk manuver yang gesit dan berkecepatan tinggi. Pesawat juga dapat mengangkut berbagai persenjataan termasuk rudal udara ke udara, udara ke darat, anti kapal, serta bom. Sebuah studi tahun 2022 dari Mitchell Institute, think tank yang berbasis di Amerika, menyimpulkan biaya untuk mengubah pesawat lama menjadi drone relatif rendah, tetapi mereka mempertahankan banyak karakteristik varian berawaknya. Dengan kata lain, pesawat yang dikonversi memiliki kinerja, kemampuan manuver, dan kapasitas muatan yang sama dengan platform aslinya. Institut Mitchell menyebut jet tempur J-6, J-7, J-8 serta pesawat serang Ki-5 dapat diubah menjadi UCAV dan kemudian mereka bisa digunakan untuk membanjiri sistem pertahanan udara Taiwan atau untuk mengerumuni kapal Indo dan bahkan melakukan operasi kontra udara. Sebagai misal, Cina dapat mengirim ratusan drone ini sebagai awal dari invasinya ke Taiwan. Setelah drone menghabiskan pasukan rudal anti pesawat Taiwan, pesawat serang berawak kemudian masuk. Seperti jangkrik yang dapat tetap berada di bawah tanah untuk jangka waktu yang lama, Cina dapat memilih untuk menyembunyikan sejumlah drone ini di tempat penampungan bawah tanah dan kemudian memunculkan secara massal untuk menyerang Taiwan. Jika benar menjadi drone tempur, J-7 mungkin akan lebih sukses daripada yang mereka lakukan dengan pilot di kokpit. Global Times menggambarkan J-7 sebagai jet tempur supersonik pertama yang dikembangkan oleh Cina yang dapat mencapai 2 Mach. Pada kenyataannya, J-7 didasarkan pada cetak biru dan komponen MiG-21 yang dikirim Soviet pada tahun 1961. Ketika hubungan Cina dan Uni Soviet menjauh pada awal 1960-an, Moskow menghentikan pengiriman dan Beijing melakukan rekayasa balik desain. Sejumlah ahli menilai J-7 tidak memiliki reputasi yang baik. Masalah termasuk cacat produksi, kehandalan yang buruk, kursi ejeksi yang cacat, dan ukuran kokpit yang pas untuk pilot Rusia, bukan Cina.
Mendaur ulang jet tua menjadi drone terdengar hemat, tetapi pasti akan memiliki masalah. Drone supersonik masih dalam masa pertumbuhan. Salah satu pertanyaannya adalah, bisakah robot jet tempur melakukan manuver tempur berkecepatan tinggi dengan kesadaran situasional terbatas di stasiun darat, bukan di kokpit? Demikian sahabat Jiatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jiatapa.com dan www.flightjournal.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon.